kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya hendak menyapa kita semuanya lebih dahulu, apa kabarnya? Saya sangat berharap kabar kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita di dalam menghadapi kehidupan hari ini. Baiklah, kita disertai dengan firman Tuhan yang menyapa saudara-saudara semuanya dan saya dari Matius 5 ayat 29. Demikianlah bunyinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Demikianlah bunyinya. Judul renungan kita adalah peliharalah tubuhmu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mata adalah suatu panca indera yang sangat vital. Karena mata adalah jendela tubuh, bukan? Namun apabila sudah rusak mata, maka akan terganggu segala aktivitas sehari-hari. Sekarang sudah zaman maju. Bila ada yang tidak bisa melihat, maka ada metode untuk belajar huruf Braille. Seringkali kita mendengar bagaimana Yesus memberikan pengajaran dengan teguran keras kepada para murid-muridnya maupun orang banyak. Contoh, Matius 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Demikian juga terdapat juga perkataan keras dari Yesus dalam nats renungan hari ini yang baru saja kita dengar. Hal itu merupakan pengajaran Yesus kepada muridnya dan orang banyak. Maksud Yesus dalam pengajarannya di sana adalah agar mereka berhati-hati sekali menggunakan mata dan tangan karena ada konsekuensi yang sangat mengerikan, yaitu neraka. Bila mata dan tangan dipakai untuk berbuat dosa, ancaman hukuman neraka itu begitu mengerikan sehingga kita harus mengendalikan anggota-anggota tubuh kita. Perkataan Yesus ini merupakan gaya bahasa agar mudah dimengerti dan bukan dimengerti secara harafiah begitu saja. Lebih jauh sebenarnya, Yesus sangat menekankan perubahan dalam hati agar kita memiliki hati yang kudus dan benar. Sebab segala tindakan itu muncul dari hati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa makna dari renungan ini bagi saudara dan saya? Jagalah tubuhmu. Mata adalah salah satu anggota tubuh yang sangat dibutuhkan. Penting untuk menjaga mata itu sendiri, karena dari mata bisa menimbulkan dosa, seperti ada ungkapan yang mengatakan, dari mata turun ke hati. Mata adalah jendela hati. Sebagaimana Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Penting sekali disadari oleh orang percaya bahwa dirinya bukan milik sendiri karena dosa-dosa kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita memperoleh kemerdekaan dan keselamatan tentunya. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak memuliakan Allah dengan tubuh kita sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjauhkan diri kita dari dosa dengan menjaga mata panca indera kita yang sangat mahal ini dan terutama mata hati kita, yakni iman kita kepada Tuhan. Kiranya Kristus berdiam di sana. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu.
di mana kami baru saja mendengar bahwa firman-Mu itu memberikan peringatan bagi kami untuk kami menjaga tubuh kami. Tuhan, kami mengakui bahwa begitu lemahnya kami, kadang kami tidak peduli dengan tubuh kami, terlebih dengan mata yang selalu kami gunakan untuk segala aktivitas kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami tidak melakukan dosa, mencemarkan tubuh kami, karena tubuh kami adalah tempat-Mu yang maha kudus. Kiranya biarlah Roh-Mu yang kudus itu memelihara seluruh kehidupan kami ini. Jauhkan kami Tuhan dari tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini kami melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau tahu Tuhan keadaan mereka masing-masing, baik itu sukacitakah atau dalam keadaan pergumulan-pergumulan yang berat. Kiranya Engkau mau sembuhkan mereka yang sakit, hiburkan mereka yang sedang berduka cita, kuatkan iman mereka ketika mereka lemah, cukupkan kehidupan mereka ketika mereka berkekurangan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami di masa pandemi COVID-19 ini, agar tetap semakin dekat kami kepadamu. Inilah doa permohonan kami demi Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pengumuman buat kita semua. Pada tanggal 7 Oktober 2021, hari Kamis, ada seminar pastoral yang dilaksanakan oleh HKBP Kramat Jati, di mana tuan rumahnya adalah seksi sending. Akan dilaksanakan seminar pastoral pada tanggal 7 Oktober 2021 pada pukul 10 sampai 12 WIB, yang dapat dihadiri oleh jemaat dan parhalado melalui Zoom Cloud Meeting dan live streaming YouTube di akun HKBP Kramat Jati. Selamat mengikutinya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom Amang Inang, Pendeta HKBP Kramat Jati, Penatua, Kategorial, Naposo Bulung, Sekolah Minggu, semua jemaat HKBP Kramat Jati, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Kami menghimbau agar kita menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan imunitas secara disiplin. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Hotlin Boris Simamora, memperkenalkan diri sebagai Ketua Pesta Gotilon dan ulang tahun Gereja HKBP Kramat Jati yang ke-57 tahun. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila Amang Inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke rekening Panitia HUT dan Gotilon HKBP Kramat Jati 2021 yang tertera di bawah ini. Nomor rekening Bank Mandiri atas nama Las Maria. Besar harapan kami panitia agar acara ini dapat kita selenggarakan dengan damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Horas.
Basuh kami, oh Tuhan, selalu seonda memi. Sayang pehon tangan-Mi Tuhan, lehon Tuhan kokomi. Ikut video, dan maaf Tuhan, sifat Tuhan hadame. Dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini jadikan aku pembawa damai dari-Mu. Kuasa-Mu, kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan